Sementara pasukan muslim yang dipimpin Saladin dalam keadaan prima karena Saladin telah merencanakan strategi perang yang tepat dan membuahkan hasil dengan memancing para pasukan salib untuk keluar dari Yerusalem menuju Bukit Hitin yang dipimpin oleh kebodohan pemimpinnya, yaitu Raja Gai yang telah mengalami kelelahan sebelum berperang. Sehingga pasukan muslim yang dipimpin Saladin dengan mudah menaklukkan pasukan salib yang dipimpin Raja Gai. Setelah peperangan usai, pasukan muslim Saladin berhasil menangkap Raja Gai dan juga Reynal. Lalu Saladin berniat memberikan minum kepada Raja Gai. Setelah Gai meminumnya, ia memberikan air tersebut kepada Reynal dan ia pun langsung meminumnya tanpa menghiraukan Saladin. Sehingga kelakuan tersebut membuat Saladin marah dan langsung menebas lehernya si Reynal. Tim Saladin bergerak menuju Yerusalem dari air ke air sehingga mereka membutuhkan waktu beberapa hari lagi untuk tiba di Yerusalem. Di waktu bersamaan, kerajaan akan dikepung oleh pasukan muslim Saladin yang segera datang. Balian bersama pasukan salib yang tersisa sedikit dan para penduduk Balian berupaya memasang alat-alat perang. Berpidato memotivasi seluruh penduduk yang pesimis ketakutan agar bersama-sama berjuang mempertahankan Yerusalem dari pasukan besar Saladin yang akan segera tiba untuk mengepung Yerusalem. Over an offense we did not give. To defend Jerusalem. Not to protect these stones. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam yang gelap beserta keheningan menyelimuti Yerusalem. Kemudian muncullah satu titik api kecil dari kejauhan yang semakin lama semakin besar, dan ternyata itu adalah meriam api yang ditembakkan pasukan muslim Saladin untuk merobohkan benteng Yerusalem. Serangan pertama pasukan muslim Saladin dihentikan sementara. Mereka istirahat dan melakukan sholat. Setelah itu serangan kembali dilanjutkan. Bahkan Raja Yerusalem yang sebelumnya sombong, takabur dan juga sengak, yaitu Raja Gai, diarak, dipermalukan dan menjadi bahan tertawaan di depan seluruh prajurit muslim dan juga para penduduk Yerusalem yang menyaksikan. Pasukan muslim semakin mendekat melancarkan serangan kepada Yerusalem. Mereka mendapat perlawanan dari pasukan salib yang dipimpin Balian yang telah menyerangnya dari dalam benteng. Strategi Balian putra Godfrey berhasil memberikan perlawanan dan merepotkan pasukan muslim Saladin. Bahkan mereka berhasil merobohkan alat perang yang mematikan milik pasukan muslim Saladin. Kemudian malam pun tiba. Peperangan di malam ketiga sementara dihentikan. Para pasukan muslim Saladin memakamkan para prajurit yang telah gugur mati syahid dan mendoakannya. Namun berbeda dengan Balian yang memakamkan para prajurit salib yang gugur dalam peperangan dengan terpaksa membakarnya bersamaan. Serangan pasukan muslim Saladin di hari ketiga akan segera dimulai. Dengan Saladin beserta pemimpin muslim di bawahnya berpikir keras memasang strategi untuk segera menghancurkan kokohnya benteng Yerusalem dan menaklukkannya. Walaupun serangan pasukan muslim Saladin mendominasi peperangan, bahkan mereka keluar benteng dan melakukan peperangan dengan jarak yang sangat dekat.
Setelah pasukan salib benar-benar habis dan tinggal beberapa saja, bahkan hanya tinggal para ibu-ibu dan anak-anak, Saladin, sang pemimpin Islam yang bijaksana, menawarkan perundingan kepada Balian putra Godfrey yang memimpin pasukan salib Yerusalem untuk menyerahkan Yerusalem. Saladin tidak akan melukai mereka, bahkan mereka semua diberikan pengawalan dan perlindungan oleh Saladin, walaupun sebelumnya para pasukan salib yang sombong telah banyak membantai rombongan muslim yang berdagang di Yerusalem. I will give every soul safe conduct to Chris Salahuddin. Salahuddin. Assalamualaikum. Everything. Kemudian Balian mengumumkan kepada seluruh penduduk Yerusalem bahwa ia telah menyerahkan Yerusalem kepada Saladin, dan para penduduk, ibu-ibu, anak-anak dan juga prajurit yang tersisa akan mendapatkan perlindungan dari Saladin. Keesokan harinya, saat Balian sedang membersihkan diri, ia didatangi Gai yang masih belum kapok, walaupun sebelumnya dia sudah dikalahkan, dipenjundangi dan dipermalukan oleh pasukan muslim Saladin. Singkat cerita, Balian dan para penduduk, prajurit yang tersisa, dan Sibila, mantan Ratu Yerusalem, meninggalkan Yerusalem yang telah dikuasai Raja Badwin bersama pasukan salibnya selama 100 tahun. Dan kembali berhasil ditaklukkan oleh pasukan muslim yang telah dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin muslim yang bijaksana yang jasa-jasanya telah dikenang oleh seluruh umat, yang dijuluki sebagai penakluk Baitul Maqdis. Semoga dengan kisah ini kita semua yang hidup di zaman ini senantiasa mengingat dan melawan lupa bagi sejarah para pahlawan Islam yang telah memperjuangkan Islam dengan perjuangan, darah, air mata, dan jiwa raganya. Saya pamit undur diri seperti biasa, bikin keripik dari lumpia basah, beli parfum di Cibatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.